Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Oktri Devilania. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu terkait dengan asas-asas dalam hukum acara pidana. Namun, sebelum saya membahas lebih lanjut terkait dengan asas-asas dalam hukum acara pidana, saya akan melakukan overview sedikit terkait dengan pengertian, fungsi, dan tujuan daripada hukum acara pidana itu sendiri. Jadi pengertian hukum pidana itu sendiri yaitu merupakan hukum yang mengatur tata cara melaksanakan atau mempertahankan hukum material, di mana tata cara ini akan dilaksanakan dalam proses persidangan maupun pemeriksaan, mengadili, sampai dengan adanya putusan daripada uh, pengadilan yang dapat dilaksanakan nantinya secara adil dan berkeadilan. Kemudian daripada fungsi hukum acara pidana itu tersendiri ada 3 fungsi pokoknya. Yang pertama, mencari dan menemukan kebenaran daripada pidana materialnya. Kemudian yang kedua, pengambilan putusan oleh hakim, di mana nantinya putusan ini harus dapat uh, berkekuatan hukum dan berkeadilan bagi para pihaknya. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil oleh hakim ini dapat dilaksanakan secara adil. Selanjutnya, apa sebetulnya tujuan daripada hukum acara pidana itu sendiri? Yang pertama adalah mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati daripada kebenaran material daripada hukum pidana itu sendiri. Kemudian yang kedua, mencari siapa sebetulnya pelaku yang dapat didakwa melakukan pelanggaran hukum dan apakah orang tersebut itu sebetulnya dapat dipersalahkan atau tidak. Dan yang ketiga, mengatur terkait dengan pelaksanaan dan pengawasan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian faktor apa saja sebetulnya yang dapat mengawali adanya hukum acara pidana itu sendiri. Jadi hukum acara pidana itu sebetulnya diawali dari diketahuinya terjadinya tindak pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan sendiri diatur bahwa ada 4 kemungkinan diketahuinya tindak pidana. Yang pertama, adanya kedapatan tertangkap tangan, ini terdapat dalam pasal 1 angka 19 KUHP. Yang kedua, karena adanya laporan dari seseorang, ini juga tercantum di dalam pasal 1 angka 24 KUHP. Dan yang ketiga, karena adanya pengaduan, ini tercantum di dalam pasal 1 angka 25 KUHP. Dan yang keempat, dapat diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya suatu delik. Selanjutnya, saya akan membahas lebih lanjut terkait dengan asas-asas dalam hukum acara pidana. Jadi, di dalam hukum acara pidana itu sendiri sebetulnya ada 14 asas yang penting yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama yaitu asas legalitas. Asas legalitas ini sendiri sebetulnya asas umum yang diketahui dalam hukum pidana di mana semua perbuatan pidana itu harus dituntut. Namun dalam KUHP ini juga diatur di dalam pasal 3-nya bahwa peradilan itu harus dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Artinya, asas legalitas itu berlaku bukan hanya menentukan ada tidaknya tindak pidana material, tetapi juga mengatur cara penegakan hukum secara formilnya. Jadi asas legalitas ini sebetulnya berfungsi sebagai jaminan perlindungan hukum bagi individu terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, sehingga setiap tindakan dalam proses peradilan pidana itu harus berdasarkan daripada undang-undang. Kemudian bagi penegak hukum itu sendiri, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan maupun eksekusinya harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Asas yang kedua yang akan saya bahas yaitu terkait dengan asas diferensiasi fungsional, bahwa setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain namun saling berhubungan untuk mencapai satu tujuan yaitu adanya penegakan hukum pidana yang adil dan efektif. Dalam hal ini bisa kita lihat daripada tugas daripada masing-masing aparat penegak hukum pidana dalam peradilan pidana. Contohnya penyidik dilakukan oleh kepolisian, kemudian penuntutan dilakukan oleh kejaksaan, dan
hakim melakukan proses daripada persidangan di pengadilan. Asas yang ketiga yaitu adalah asas lex scripta. Asas lex scripta ini bahwa hukum acara pidana itu mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus dilakukan secara tertulis. Asas yang keempat yaitu asas lex scripta, bahwa aturan dalam hukum acara pidana itu harus ditafsirkan secara ketat. Asas ini juga berhubungan dengan asas sebelumnya yaitu asas lex scripta, bahwa satu proses peradilan ini harus tertulis, kemudian pemeriksaan mengadili, baik memutuskan di dalam sidang pengadilan, itu juga harus ada kehadiran daripada terdakwa, sehingga dapat ditafsirkan secara ketat. Asas yang kelima yaitu asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sebetulnya asas ini itu merupakan asas prinsip dasar daripada penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Asas ini sebetulnya dimaksudkan agar proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan itu tidak berbelit-belit, tidak memakan waktu yang lama. Kemudian penegakan hukum yang dilakukan itu tidak ada penundaan yang tidak perlu. Dan yang paling penting adalah biaya perkara itu dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Kemudian asas yang keenam adalah asas hak ingkar. Asas ini merupakan hak daripada terdakwa maupun penuntut umum untuk menolak hakim yang memeriksa dan mengadili perkara apabila terdapat alasan yang menimbulkan keraguan terhadap ketidakberpihakan hakim. Tujuannya jelas. Asas ini adalah menjamin adanya suatu peradilan yang adil dan tidak memihak. Kemudian asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum di dalam acara pidana ini, bahwa sebetulnya setiap orang itu diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di dalam persidangan. Kemudian asas yang kedelapan yaitu asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan kehadiran terdakwa. Artinya bahwa pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana harus dengan kehadiran daripada terdakwa. Asas yang kesembilan yaitu asas equality before the law atau persamaan di dalam hukum, bahwa setiap orang itu diperlakukan sama dengan tidak membeda-bedakan, baik tingkat sosial, kemudian golongan, agama, kaya, miskin, dan lain sebagainya di muka hukum. Asas ini juga dapat diartikan bahwa pengadilan itu harus mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Asas ini itu penting di dalam hukum. Kemudian asas yang ke-10 adalah asas bantuan hukum. Asas ini memberikan hak bagi setiap orang di mana diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan. Asas yang selanjutnya yang akan saya bahas terkait dengan asas ke-11 yaitu asas pemeriksaan hakim secara langsung dan lisan. Jadi di dalam prakteknya dalam asas ini bahwa hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara sidang di pengadilan itu harus dapat secara langsung dan lisan kepada terdakwa dan tidak secara tertulis. Kemudian yang ke-12 adalah asas ganti rugi dan rehabilitasi. Asas ini juga memberikan hak kepada seseorang untuk dapat menuntut ganti rugi apabila terhadap yang bersangkutan itu dilakukan salah tangkap, kemudian salah tahan, atau salah tuntut. Kemudian bisa juga menuntut adanya ganti rugi ini karena alasan mengadili tanpa adanya alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan di dalam proses pemeriksaan. Kemudian asas yang ke-13 yaitu asas pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan. Jadi setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pengadilan itu akan tetap mengawasi jalannya pelaksanaan putusan sampai dengan selesainya eksekusi. Kemudian asas yang akan saya bahas terakhir yaitu terkait dengan asas kepastian jangka waktu penahanan. Jadi kenapa ini penting? Agar hak-hak daripada seseorang ya dilakukan dalam proses pemidaan ini tetap dapat dijamin.
Jadi asas kepastian jangka waktu penahanan ini bahwa penahanan terhadap seseorang itu harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Jadi di asas ini itu sebetulnya negara itu tidak boleh sewenang-wenang menahan seseorang tanpa batas waktu yang jelas. Demikian 14 asas yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya memberikan juga contoh kasus ini terkait dengan adanya pelaksanaan peradilan in absentia pada tindak pidana korupsi. Contoh kasus yang saya angkat pada sesi kali ini itu pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1999, di mana pada saat itu banyak permasalahan terkait dengan kesehatan bank ya, di mana Adrian Kiki Aryawan itu selaku Direktur Utama PT Bank Surya itu berhasil membobol dana BLBI sebesar 1,5 triliun dengan cara memberikan persetujuan kredit kepada 166 perusahaan di bawah kendali Bambang Sutrisno yang sebetulnya perusahaan ini itu tidak melakukan kegiatan operasional. Tentunya dengan tindakan yang bersangkutan ini membawa kerugian terhadap keuangan negara. Kemudian pada tahun 2002 yang saya ketahui dari beberapa media, media elektronik yang ada, bahwa si Adrian ini diketahui melarikan diri ke Australia. Kemudian akhirnya putusan atau persidangan, jalannya persidangan ini tetap berjalan tanpa dihadiri daripada yang bersangkutan. Adapun amar putusan daripada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada saat itu intinya bahwa terpidana itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, kemudian diberikan denda 30 juta rupiah, kemudian juga harus membayar uang pengganti sebesar 1,5 triliun yang ditanggung bersama-sama dengan Bambang Sutrisno. Meskipun demikian, ya pada akhirnya Adrian Kiki Aryawan ini ditangkap di kepolisian pada 28 November 2008. Analisa kasusnya dari kronologis kasus di atas itu sebetulnya in absentia ini dapat dilakukan terhadap perkara pidana tertentu. Jadi berdasarkan pasal 214 KUHP itu menyebutkan dalam hal terdakwa dan wakilnya tidak hadir di dalam sidang, maka perkara itu dapat dilanjutkan. Hal ini dapat diartikan bahwa dimungkinkan sebetulnya adanya peradilan tanpa kehadiran daripada terdakwa atau yang biasa kita sebut dengan in absentia. Selain itu, in absentia juga diatur di dalam undang-undang lainnya selain KUHP ini, yaitu ada Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang TPPU, dan Undang-Undang Perikanan. Jadi pada tindak pidana korupsi ini, peradilan in absentia itu sebetulnya sudah ada sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 tentang tindak pidana korupsi, di mana pada pasal 23 ayat 1-nya menyatakan jika terdakwa dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam persidangan di pengadilan tanpa memberi alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputuskan oleh hakim tanpa kehadirannya. Hal ini juga tercantum juga di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 99. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut di atas yang sudah saya sampaikan tadi, maka diartikan bahwa secara asas yang menyebutkan bahwa pengadilan memeriksa perkara pidana dengan kehadiran terdakwa dapat dikecualikan bagi beberapa penanganan tindak pidana sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian apa sih sebetulnya alasan atau alasan yang mendasari atau alasan hukum mengapa in absentia diperbolehkan dalam peradilan tindak pidana korupsi? Jadi pengecualian terhadap asas audi et alteram partem ini diperbolehkan antara lain yang pertama untuk mencegah hilangnya kepentingan negara. Di beberapa kasus tindak pidana korupsi ini, terdakwa diketahui melarikan diri ke luar negeri begitu dan hilang kabarnya. Nah, jika persidangan tidak dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa, maka dikhawatirkan kerugian negara ini semakin besar dan upaya pemulihan aset terhadap negara menjadi terhambat. Sehingga dengan adanya mekanisme ini, maka pengadilan tetap dapat menjatuhkan putusan pidana meskipun tanpa kehadiran daripada terdakwa dan dapat segera melakukan perampasan aset.
Selanjutnya yang kedua alasannya yaitu adanya efektivitas dan kepastian hukum. Jadi dengan adanya mekanisme in absentia, maka proses penegakan hukum tidak akan terhambat meskipun tanpa kehadiran terdakwa yang sengaja menghindari hukum dengan cara melarikan diri tadi ke luar negeri. Dan alasan yang terakhir yaitu menjamin efektivitas dari pemberantasan korupsi, di mana korupsi ini sebetulnya dikategorikan kejahatan luar biasa atau kita sebut extraordinary crime, sehingga dalam pemberantasannya pun harusnya dapat dilakukan dengan metode yang extraordinary juga, yang salah satunya bahwa peradilan dapat tetap dijalankan tanpa adanya kehadiran dari terdakwa itu sendiri. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan ilmu yang dapat saya sampaikan ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.